Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Androva Lestari dengan CP satu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul manufacturing ODO 17, lalu juga mengerjakan tugas tambahan yaitu create manufacturing order 3 step. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manufaktur. Manufaktur merupakan proses yang mencangkup berbagai aktivitas terkait mulai dari perencanaan produk, pemilihan material, perencanaan proses dan produksi hingga pengelolaan dan pemasaran yang bertujuan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipasarkan menggunakan peralatan dan metode tertentu. Modul Manufacturing ODO 17 dirancang untuk memberikan solusi menyeluruh bagi perusahaan dalam mengelola proses produksi secara efisien dengan integrasi erat dengan modul seperti inventory, sales, dan accounting. ODO memfasilitasi perencanaan produksi, pengelolaan bahan baku, dan pelacakan status pekerjaan secara real-time. Fitur utama modul ini mencangkup pengelolaan Bill of Materials atau BOM, perencanaan kapasitas, pelacakan produksi, serta analitik kinerja memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses manufaktur. Modul ini juga mendukung pelacakan batch dan serial, otomatisasi produksi, serta sinkronisasi inventaris untuk memastikan efisiensi operasional dan pengelolaan stok yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk merancang rute kerja, pengelolaan jadwal produksi, serta memperkirakan kebutuhan bahan baku secara akurat, modul ini membantu perusahaan dalam memenuhi target produksi dengan biaya minimal. Fitur tambahan seperti quality check dan maintenance memungkinkan perusahaan menjaga standar kualitas produk dan memastikan kelancaran operasional mesin. Dengan analitik mendalam, perusahaan dapat memantau kinerja produksi, menganalisis kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhan, modul manufakturin ODO 17 ini memberikan platform yang terintegrasi dan efektif untuk mendukung kebutuhan produksi modern. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat Bill of Materials di ODO 17. Baik, langkah yang pertama itu kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam Odonya sebagai admin. Kemudian saya sudah mengaktifkan developer mode di sini. Lalu eh, kita masuk ke modul manufacturing. Nah, di sini di manufacturing ada pilihan produk lagi, lalu kita pilih yang Bill of Materials. Lalu untuk membuat Bill of Materials yang baru, kita bisa klik New. Kemudian isi produk, produk varian, quantity, reference, BOM type, lalu company, dan komponennya seperti apa. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat Bill of Materials-nya. Di sini ada table 2, produknya, kemudian quantity-nya ini saya tuliskan satu, lalu BOM type-nya ini manufacture this product. Jadi kita bisa memanufaktur eh, produk ini. Lalu kemudian company-nya saya pilih yang San Francisco. Komponennya di sini saya masukkan ada screw sebanyak 10, bolt ada 10, table leg-nya ada 4, lalu tabletop-nya ada 4. Kemudian di sini ada operation dan miscellaneous-nya. Setelah semua diisi, itu kita bisa klik save. Save manually di sini. Oke. Setelah itu, ketika sudah klik save, kita bisa balik lagi ke Bills of Materials, lalu dilihat apakah BOM ini sudah berhasil dibuat atau belum. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat manufacturing order di ODO 17. Jadi caranya, yaitu kita pertama masuk ke mode manufacturing dulu, di sini, manufacturing. Kemudian ini sudah default, bahwa page awalnya itu langsung ke manufacturing order. Kemudian untuk membuat MO yang baru kita klik button new. Lalu di sini dituliskan produk, kita masukkan, saya pilih yang tabel 2 aja. Nah, di sini kenapa komponennya ini otomatis? Karena saya sudah membuat bill of materials eh,
buat table 2 gitu. Jadi komponen table 2 ini ada screw, bolt, table leg, sama tabletop. Untuk schedule date-nya saya pakai default saja. Kemudian kita masuk ke work order. Nah, di sini kita add line. Produknya table 2, work center-nya ini kita pakai yang assembly line 1. Operation-nya kita masukkan ini saja. Kemudian quantity-nya saya masukkan 1, expected duration-nya saya masukkan 45 menit saja. Nah, setelah itu kita klik confirm. Nah, di sini work order-nya sudah ada button start. Kita bisa klik start untuk memulai proses manufacturing-nya. Nah, sementara tadi kita kan memasukkan expected duration-nya 45 menit. Jadi nanti setelah 45 menit, dia itu akan berhenti sendiri. Tapi ketika manufakturnya ini selesai lebih cepat, kita bisa klik done di sini. Lalu statusnya sudah menjadi finish. Kemudian kita klik produce all. Nah, di sini MO-nya ini sudah selesai. Kita klik ke MO yang tadi sudah tidak ada. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan langkah untuk membuat reordering rules di modul inventory. Caranya kita masuk ke mode inventory pertama, kemudian di configuration ini kita masuk ke reordering rules. Jadi reordering rules ini merupakan pengaturan saat reordering gitu. Kita contohkan saja ya. Di sini eh, sudah ada tabel tabel 2. Kalau kita mau menambahkan reordering rules yang baru, kita bisa klik new. Nanti di sini ada line baru, kita masukkan produknya saja, kemudian on hand-nya sudah pasti eh, otomatis ada berapa, forecast-nya, root-nya, lalu minimal quantity ini adalah minimal quantity yang ada di inventory. Jadi kayak minimal stoknya di inventory. Kemudian kalau max quality quantity quantity ini adalah maksimum jumlah stok yang ada di inventory. Kemudian to order ini adalah eh, barang yang di order. Misalkan minimal kuantitinya itu 5, maksimal kuantitinya itu 10, sementara on hand-nya itu cuma ada 2. Jadi tuh ordernya itu nanti akan berubah menjadi 8. Oke, saya di sini akan mempraktikkan untuk eh, yang table 2-nya ini, saya akan ubah minimal kuantitinya menjadi 15, 12 saja. Kemudian maksimal kuantitinya itu saya ubah menjadi 15. Lalu di sini bisa dilihat tuh ordernya itu 5. Selanjutnya ada alasan otomatisasi pemesanan ulang dapat mendukung ekonomi digital. Kenapa? Jadi fitur reordering rules pada Udo 17 ini mendukung ekonomi digital dengan memastikan kelancaran produksi melalui otomatisasi pemesanan ulang bahan baku. Sistem ini meningkatkan efisiensi proses, mencegah gangguan produksi, dan mengelola stok lebih optimal sehingga risiko overstock atau out of stock dapat diminimalkan. Dengan otomatisasi ini, perusahaan dapat menjaga kepuasan pelanggan melalui pengiriman tepat waktu dan menggunakan data real-time untuk pengambilan keputusan strategis. Secara keseluruhan, fitur ini memberikan solusi terintegrasi untuk menghadapi dinamika pasar dengan fleksibel dan responsivitas yang tinggi. Selanjutnya, saya akan praktikkan cara membuat analisis sederhana dengan alat eksternal seperti Excel atau spreadsheet. Jadi kita akan menganalisis dari model sales dan juga inventory. Yang pertama, kita masuk ke modul sales terlebih dahulu. Lalu di sales ini kan ada reporting. Kita klik reporting, kemudian klik sales. Nah, di sini ada grafik.
Grafiknya kita bisa ubah menjadi batang ataupun pie chart dan yang lain-lain. Di sini saya memilih yang batang agar mudah dilihatnya. Lalu saya akan klik batang yang paling tinggi atau sales yang paling tinggi. Kita klik dua kali. Di sini ada data-datanya sales yang tertinggi. Kemudian saya klik action, lalu export. Oke, di sini saya sudah memiliki datanya, data salesnya tadi. Kita bisa lihat di sini ada produk varian yang sudah terjual atau di salesnya tadi. Lalu sales timnya yaitu website, company-nya yang di San Francisco. Kemudian di sini ada total belanjanya. Lalu kita lihat di produk varian. Di produk varian ini jumlah produk cushion dan juga loose powder itu sama besarnya terjualnya. Jadi cushion di sini ada dua dan loose powder juga ada dua. Lalu di sini totalnya itu ada yang 70.000 dan 31.000 di masing-masing produknya. Kemudian kita akan menganalisis di modul inventory. Kita masuk ke modul inventory, kemudian di reporting, masuk ke move history. Nah, di sini yang ada data-datanya. Di sini banyak, lalu kita klik action dan juga export all seperti yang sales tadi. Nah, di sini sudah terdownload, kita klik. Nah, bisa dilihat di sini banyak data-datanya, ada source location type-nya dari inventory, ada yang dari supplier, terus destination location type-nya ada internal dan juga production. Lalu ada tanggalnya, referensinya, produknya, macam-macam produk. Kemudian lot atau serial number-nya di sini juga terdeteksi. Lalu formnya, to-nya, quantity-nya di sini juga sudah ada terlihat. Lalu statusnya juga di sini saya memang memilih yang done semua. Lalu saya di sini saya akan menganalisis banyaknya kuantiti per produk atau kuantiti terbesar di move history. Sini kita bisa lihat yang terbesar ada 500. Kita cari lagi apakah ada yang lebih besar dari 500. Ternyata tidak ada. Jadi kuantiti terbesar di move history itu dimiliki oleh large cabinet dengan kode ICOM 07. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat work order dalam modul manufaktur. Oke, kita masuk ke Odoo-nya. Di sini saya sudah login. Tentu saja kita masuk ke manufacturing. Lalu kita buat manufaktur order. Kita klik new. Saya akan lakukan yang sama seperti yang tadi. Buat tuh bill of materials. Di sini kuantitinya saya masukkan satu saja. Nah, work ordernya ini kita add line. Di sini ada line baru, kemudian kita pilih work centernya itu assembly line 1. Masukkan location-nya ini saja. Kemudian expected duration-nya saya masukkan 20 saja lah ya. Nah, di sini sudah terisi. Kemudian kita klik confirm. Kemudian setelah di confirm, itu di work order muncul button start dan juga block. Start ini untuk memulai manufacturing. Jadi tadi kita kan eh, udah masukin expected duration-nya 20 menit. Nanti setelah 20 menit, expected duration-nya ini akan eh, manufacturing-nya ini akan berhenti menjadi done atau statusnya finish gitu. Kalau ini kan statusnya ketika kita start masih in progress. Nah, karena tidak mungkin kita menunggu selama 20 menit, jadi di sini kita klik saja done. Atau nanti ketika implementasiannya, ketika produknya ini selesai lebih cepat, kita bisa klik done.
Lalu status work ordernya ini akan berubah menjadi finish. Kemudian kita produce all, sudah selesai, manufacturing ordernya sudah selesai dan work centernya juga statusnya finish. Gitu. Work ordernya statusnya finish. Selanjutnya adalah menggunakan fitur pelacakan lot atau serial untuk mengidentifikasi produk yang dihasilkan. Nah, untuk menggunakan fitur lot ini, kita masuk ke modul purchase terlebih dahulu. Di sini O2-nya kita masuk ke purchase, lalu produk, kemudian produk. Nah, di sini kita pilih produknya. Saya pilih yang saya milih Office Chair Black. Kemudian di sini kita lihat di bagian inventory-nya, trackingnya ini sudah by unique serial number. Gitu. Biasanya itu awal-awal produk itu masih not tracking, tapi kita set menjadi by unique serial number. Kemudian kita masuk ke purchase lagi, lalu kita buat RFQ yang baru. Vendornya kita masukkan Anita Oliver saja, kuransinya IDR, order deadline-nya, expected levelnya saya set besok saja. Lalu produknya itu saya mau yang tadi, yaitu Office Chair Black. Nah, untuk masukkan unit serial number itu kuantitinya harus lebih dari satu. Saya masukkan dua saja. Setelah itu kita klik confirm order, lalu kita klik receive product. Nah, di sini sebelum validate ada icon list di line produknya. Ini kita klik, kemudian kita masukkan lots atau serial numbernya. Saya masukkan FOC, lalu klik save. Kemudian kita klik validate. Nah, ini RFQ-nya sudah done. Lalu kita balik lagi ke inventory, lalu produk. Kemudian di sini kita masuk ke lot serial number. Nah, tadi itu kan produknya Office Chair Black. Dengan kita masukkan serial numbernya itu 003 dan 004. Di sini sudah terdeteksi atau tertracking by serial numbernya. Selanjutnya, yang terakhir adalah langkah-langkah membuat manufacturing order atau MO, three-step manufacturing dalam modul manufaktur. Seperti yang bisa lihat di sini, yang pertama kita harus masuk ke modul inventory terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke modul inventory, kemudian kita ke configuration, lalu masuk ke warehouse. Nah, di sini sudah ada warehouse yang telah dibuat sebelumnya. Kita klik salah satu, saya pilih yang San Francisco, kemudian cari manufaktur. Nah, di sini manufaktur, kita pilih yang three step, yaitu pick components, manufaktur, and then store product. Tuh. Kemudian nanti ada button atau icon save-nya. Setelah itu, kita masuk ke manufaktur, kita buat MO lagi dengan klik new, kemudian produknya saya masukkan table itu lagi, bulk ordernya saya sebenarnya dikosongkan saja nih bisa, mungkin kita kosongkan saja, tapi harusnya ini diberi work center. Dan di miscellaneous-nya ini operation type-nya kita pilih yang San Francisco tadi, kan yang three step tadi.
Oke, setelah itu kita klik confirm. Nah, di sini kalau yang manufacturing three step itu ada button transfer di atasnya. Kita klik button transfernya, kemudian di sini transfernya kita klik, lalu kuantitinya kan ini masih merah-merah ya. Jadi kita masukkan saja sesuai dengan demand-nya. Oke, maka dia jadi normal lagi. Dan kita klik validate, lalu kita balik ke transfer tadi. Nah, di sini statusnya itu done ya. Kemudian kita klik yang lainnya. Di sini kuantitinya masih merah, kita masukkan sesuai demand-nya. Kemudian kita klik validate. Nah, kita balik lagi ke awal. Di sini transfernya bisa dilihat statusnya down semua. Kemudian di sini kita klik produce all. Nah, manufacturing ordernya sudah selesai terbuat. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.